Ini adalah salah satu senjata contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum. Ini adalah dulu digunakan oleh Jenderal Bangkok zaman peperangan di Tiongkok kuno. Jadi saya Kusumo, saya mungkin akan jelaskan dulu apa sih MMA itu. MMA itu mixed martial art. Jadi mixed martial art itu adalah bela diri yang mencampur-campur berbagai macam bela diri tradisional disederhanakan menjadi sebuah metode. Jadi kalau zaman dulu kita belajar bela diri tradisional, ada orang latihan kungfu, latihan silat, latihan taekwondo dan lain-lain. Ada yang namanya jurus ya. Jurus itu satu gerakan yang dirangkai untuk membuat tiap titik gerakannya menjadi lebih bagus. Nah, tetapi sekarang itu disederhanakan. Jadi yang ada cuma metode aja, metode bagaimana cara pukul, metode bagaimana cara tendang, disederhanakan sehingga menjadi pola yang mungkin lebih versinya anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih praktis. Jadi kalau zaman dulu ada orang latihan, ini kalau cerita latihan tradisional, latihan kungfu itu tangan namanya pakai pasir panas, namanya tiasacang. Pasir panas tuh pasir dibakar, tangan dimasukin. Itu memang hasilnya luar biasa, cuma tangannya rusak. Mungkin anak sekarang nggak mau tangannya rusak, tangannya jadi jelek nggak mau. Nah sekarang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kualitas yang mendekati? Kalau sama mungkin enggak ya, karena kalau zaman dulu memang latihannya luar biasa sekali orang-orang tua zaman dulu. Nah sekarang itu disederhanakan, dibuat dengan metode yang lebih halus, kurang lebih latihan yang lebih gampang, lebih fun, orang sehingga berminat, lebih fun. Dan tentu kembali lagi bahwa Indonesia ini semangatnya untuk olahraga bela diri itu. Jadi kalau saya lihat di luar ini banyak orang-orang yang spiritnya untuk membangun bela diri itu luar biasa. Ada yang sekarang dia belajar, ada juga yang di luar yang belum belajar. Nah di internasional sendiri organisasi bela diri MMA itu sudah banyak. Nah di Indonesia wadahnya belum ada. Makanya saya bangun organisasi ini, tujuannya adalah untuk mewadahi, menaungi, membuat sebuah rumah untuk mereka agar mereka bisa berkumpul, bisa berlatih bareng, berprestasi bareng. Jadi yang selama ini di jalanan SMA A sampai SMA B berantem, tenaganya dihabiskan di jalan buat ribut-ribut. Nah itu yang kita hindari. Jadi bagaimana kita membuat satu citra positif, tenaga yang biasa dibuat ngacak-ngacak orang, kita pakai buat latihan. Itu tenaganya kita habiskan buat latihan, buat prestasi, berkumpul, membangun sebuah prestasi. Tentu harapannya ke depan adalah kita bisa menciptakan, kita bisa membina atlet-atlet dari seluruh Indonesia untuk berprestasi, menuangkan, menoreh sesuatu sejarah untuk kita dan tentu untuk internasional dengan tujuan mengharumkan nama baik, nama sasarannya, juga wilayah mana, kemudian juga terlebih besarnya adalah untuk tingkat internasional. Mungkin boleh ini Pak, bahwa cabang ini dari organisasi kita Koni, apakah cabang ini sudah mulai dipertandingkan Pak di event-event resmi? Ya kalau kami sih sekarang sudah melakukan beberapa event. Mungkin yang terdekat ini ada nanti Piala Gubernur Sumut di bulan Juli. Kemudian nanti di bulan Agustus kita akan juga open mixed martial art di Piala Wali Kota Solo. Nah ini kemungkinan di bulan Agustus ini kita juga akan mengundang beberapa petarung di luar untuk ikut meramaikan pertarungan ranah pertarungan di Indonesia. Di mana tuh Pak tempatnya Pak? Di Solo. Di Solo. Ya. Kemudian Pak dari daerah-daerah, apakah sudah terbentuk organisasinya? Sudah berapa daerah nih yang punya organisasi di tingkat provinsi? Kurang lebih sudah 30 wilayah. 30 wilayah ya seluruh Indonesia. Dan tentu kembali lagi bahwa saya melihat antusiasme yang luar biasa, tenaga yang bergelora. Mereka selalu bertanya, ayo latihan, ayo kita bertanding, ayo kita bertarung. Inilah yang mungkin membuat saya jadi semakin bersemangat, akan kita juga semakin bersemangat. Jadi kita tidak salah, ternyata memang kita punya potensi yang luar biasa. Kita ini punya tenaga, punya petarung yang banyak, dan mereka semua saya rasa akan bisa menorehkan sejarah yang luar biasa buat Indonesia. Kemudian Pak, satu lagi Pak, mohon maaf, ini berhubungan dengan industri olahraganya Pak.
Nah, di samping tadi promosi olahraganya, apakah olahraga ini tentunya peralatannya ya, dari mulai tadi pelindung kepala, bajunya, memang sudah lengkap gitu ya, sudah apakah ketersediaannya khususnya di Indonesia sudah mudah didapat gitu Pak? Ya, jadi semua perlengkapannya ada, kita bisa dapatkan, dan standarnya tentu adalah standar keamanan untuk si pemakai. Ini standar internasional semua, dan kita bisa nanti kita bisa ambil, kita bisa beli di tempat kita, di koperasi kita, dan semuanya kembali lagi nanti bahwa ini digunakan tentunya untuk atlet kita agar mereka lebih punya spirit, punya semangat yang luar biasa ke depan. Mempromosikan ya, contohnya yang tadi cabang bela diri campuran yang mungkin orang awam atau masyarakat ini belum tahu persis gitu Pak, apa yang disebut MMA. Meskipun di TV sudah banyak ya Pak kegiatan yang mengarah ke situ, namun dengan adanya expo ini diharapkan olahraga ini dapat dikenal lagi, dapat masyarakat lebih tahu lagi, sehingga cabang olahraga ini boleh dikatakan cabang olahraga yang sudah diakui oleh organisasi tentunya KONI pusat ya. Saya juga ditemani juga nih Kasubdit saya Pak Surya, yang tentunya yang membawa Pak Surya tim Bapak ke sini juga. Terima kasih sekali atas kedatangan Bapak di dalam expo ini. Grappling atau kuncian dan bantingan. Ini awalnya dulu kalau ingat mulai di Indonesia di TPI Fighting. Itu TPI Fighting. Itu wasitnya siapa? Waktu itu adalah juara dunia taekwondo Budi Setiawan. Mohon berdiri. Nah, ini juara dunia taekwondo. Inilah wasit TPI Fighting. Kemudian Surya Saputra juara Asian Games gulat dan pernah main di Olimpiade. Oke, terima kasih. Ini pakar-pakar olahraga bela diri ini kita kumpulkan menjadi satu sesuai tadi kata Pak Ketum, harus ahli di dalam pukulan taekwondo, juga tendangan, juga kuncian dan bantingan. Itu dipadukan di sini di dalam satu organisasi MMA. Kemudian dari TPI Fighting, kita wasit-wasit ini pindah ke RCTI, pindah lagi ke berbagai macam televisi. Kemudian kita berpikir, ini masyarakat udah mulai coba-coba yang namanya MMA. Tapi itu kan bahaya, karena waktu kita TPI Fighting, RCTI, kemudian sekarang TV One itu profesional. Tidak pakai glove, tidak pakai pelindung. Kita buat satu organisasi namanya MMA Amatir yang di bawah pemerintah, yaitu KONI Pusat dan Menpora. Kemudian mainnya juga harus dilindungi kepalanya supaya aman. Makanya tadi anak kecil ada. Kemudian pakai body protector, pakai knee supaya jangan berbahaya. Kemudian kita ambil satu organisasi namanya Federasi Bela Diri Amatir Indonesia. Dan KONI Pusat sudah membuka diri. Nah, kemarin waktu di SEA Games di Vietnam, saya diutus oleh Pak Ketua untuk undangan MMA ASEAN. Itu yang hadir Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, kemudian Myanmar, Filipina, kemudian Timor Leste. Di negara ini sudah ada MMA amatir, Pak. Yuk nanti di Kamboja kita mulai eksibisi. Medali yang diperebutkan untuk MMA amatir ini adalah 30 emas, 30 perak, 60 perunggu. Masa kalau kita nggak bisa dapat sih? Masa nggak bisa dapat sih kalau kita kirim? Ini inovasi yang bagus menjadi tambang emas Indonesia di dalam event-event ke depan. Nah, inilah yang sedang kita garap, dan kita sudah mempunyai perwakilan 30 pengprov di tingkat provinsi, dan pengprov itu sudah mempunyai pengcap kabupaten kota dan sasana-sasananya. Expert di dalam tendangan.
dua yang jadi ahli, jadi expert dalam pukulan, expert dalam tendangan, satu lagi expert di dalam bantingan serta kuncian. 3 disiplin ini harus dikuasai oleh seorang atlet MMA. Artinya jago di dalam pukulan, jago di dalam tendangan, jago di dalam grappling atau bantingan serta kuncian. Ini yang diajarkan oleh para pelatih agar menjadi atlet-atlet yang handal di dalam MMA. MMA ini berdiri dalam satu organisasi dasar yang dilakukan oleh seorang atlet MMA untuk kelompok pemula. Sekali lagi, seorang atlet MMA itu harus andal, namanya struktur. Jadi kalau kita berlatih bela diri, kalau strukturnya udah bagus, ini kita bisa betul-betul seperti pohon. Jadi nancap. Maaf. Dorong. Ya dorong. lakukan nih. Ya. Oh, tidak bergeming ya Bapak dan Ibu. Keren sekali. Satu orang lagi. Ya, satu relawan lagi. Ya, tidak perlu gugup Bapak. Ayo Pak, jarang-jarang Pak latihan Pak sama Pak Kusumo. Ayo coba, mau coba. Ayo, berdua. Ini adalah salah satu bentuk penghimpunan tenaga dalam Chi, yaitu mengenal namanya Im Yapun. Ya, teknik ini adalah menahan gerakan tekanan dari luar. Kalau dihentak ini bisa Iya. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau kita bayangkan kalau misalnya bertarung nggak punya power, kita adalah power kekuatan. Jadi kita bisa bayangkan kalau powernya kuat, efek yang kita tinggalkan pada lawan itu akan jadi proses luar biasa. Apalagi diimbangi dengan kecepatan yang baik. Jadi begitu kecepatan dikeluarkan, powernya seperti tadi. Ini yang nanti akan kita gunakan dalam teknik pertarungan seperti itu. Kita menguasai teknik atas, teknik tengah, teknik bawah, semua kita harus kuasai. Ini adalah salah satu bentuk teknik berdiri. Teknik ini diambil dari bela diri Wing Chun. Ini namanya Mo Yancong. Mo Yancong itu mungkin kalau nonton film IT Man, nah ini dia barangnya. Jadi digunakan untuk berlatih pertarungan berdiri. Seperti apa penggunaannya? Kurang lebih seperti itu. Kalau Wing Chun itu kakinya tidak lebar. Nah, ini adalah salah satu bentuk penggunaan manusia kayu untuk latihan burns di rumah. Ya, kalau kita latihan dengan orang ya dengan latihan seperti ini, kasihan. Jadi ini melatih kekuatan tangan dan melatih kekuatan tulang kita. Harapan depan adalah bagaimana manusia kayu bukan hanya sekedar dibagus-bagus ya, tapi memang benar-benar. Ya, beri tepuk tangan pada Bapak Dr. Kusumo yang Titik di mana kita bisa melakukan sesuatu, jeda di mana kita bisa melakukan sesuatu sementara orang belum melakukan apapun. Kemudian yang kedua adalah isi dari speed. Jadi kalau kita punya kesempatan yang baik tetapi tidak punya isi, tentu tidak akan mendapatkan efek apapun. Dia cuma paling merah-merah. Kemudian yang ketiga adalah teknik yang baik. Teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan mengkombinasikan teknik tadi setiap diri. Kemudian yang terakhir adalah body mekanik. Body mekanik itu bagaimana kita bisa melakukan satu gerakan tanpa dipikir otak. Jadi dengan body mekanik yang baik, kita akan bisa membuat sesuatu gerakan tanpa ada pertimbangan dari otak. Jadi kita nggak ketinggalan. Nah, salah satu dasar dari body mekanik adalah struktur. Kalau kita strukturnya baik, maka kita akan punya kekuatan atau tenaga atau power yang luar biasa. Bangau, utara selatan. Jadi
Latihannya latihan senjata begini itu ada 42 macam senjata wajib, 25 itu wajib. Nah ini salah satunya ini yang harus bisa dikuasai permainannya. Contohnya ada lagi yang lebih, ada yang pisau rantai, ada ciu-cipian, itu ada lagi yang apa, triple sting, toya dan lain-lain. Nah ini saya mungkin sedikit aja karena saya sudah game. Boleh Bapak. Boleh satu aja di Pak, ini apa ini? Wan Kong Tao. Ya, teman-teman boleh diperhatikan dengan seksama bagaimana cara memakai senjatanya. Siapa tahu nanti habis ini boleh langsung tanya-tanya sama Pak Ki Kusumo ya. Ini adalah salah satu senjata Wan Kong Tao yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum. Ini adalah dulu digunakan oleh Jenderal Wan Kong zaman peperangan di Tiongkok kuno. Senjatanya unik dan khas. Wow, beri tepuk tangan semuanya Bapak dan Ibu. Ani. Kita pengurus Ya, FBI harus bisa ini. wajib ya Pak ya. Wajib. Hanya saya nggak bisa. Oh iya. Iya, jadi banyak gerakan-gerakan jurus-jurusnya ya Pak ya. Memutar. Tetap harus fokus ya Pak ya untuk menggerakkan alatnya. Iya. Ini lumayan berat ya Pak ya alatnya ya. Ani. Kita pengurus Ya, FBI harus bisa ini. wajib ya Pak ya. Wajib. Hanya saya nggak bisa. Oh iya. Iya, jadi banyak gerakan-gerakan jurus-jurusnya ya Pak ya. Memutar. Tetap harus fokus ya Pak ya untuk menggerakkan alatnya. Iya. Ini lumayan berat ya Pak ya alatnya ya. Ini 30 kilo nih. Wow, 30 kilogram. Iya, keren sekali Bapak. Yang ada mungkin satu itu ada jika kita baru namanya bela diri kombinasi di satu lagi kita bisa menguasai segala macam bela diri baru kita bisa mengakui bahwa itu yang namanya bela diri campuran bela diri kombinasi. Ini adalah ilmu yang baik dengan produk apapun produknya, apakah itu terkait dengan olahraga, apa itu terkait dengan seni dan karya, tentu kembali lagi bahwa sebuah event bisa menggunakan sesuatu sehingga orang mengetahui apa yang dilempar, apa yang dibuat. Hal apa yang kita buat itu tidak akan pernah diketahui orang, baik hal apa yang kita buat tidak pernah diketahui orang manakala kita tidak memperkenalkan apa yang kita buat tadi. Nah, event-event seperti ini sangat baik karena ini adalah sebuah peristiwa yang bisa mengenalkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa kepada hal yang ramai, sehingga produk kita akan banyak dikenal, kemari akan diketahui oleh orang yang membuat. Pikir saya sebagai orang yang memang bergerak dalam dunia bela diri tertantang, terpanggil gimana caranya supaya mereka ini jangan cuma bisa bikin onar di luar atau bikin bertarung sendiri yang tidak membuahkan hasil. Jadi saya pikir itu sebuah organisasi, butuh rumah besar yang bisa menaungi mereka supaya mereka itu bisa berlatih bareng, berlatih dengan benar, pembinaan dengan benar. Dan tentu kembali bahwa sebuah rumah organisasi itu berkaitan dengan olahraga harus berkaitan dengan prestasi. Jadi kemarin kebetulan Pak Mauris dan saya sudah beberapa kali ketemu di luar dengan beberapa negara di ASEAN, dan insya Allah ke depan kita akan terlibat dalam SEA Games Kamboja 2023. Jadi memang saya berharap event ini akan menarik minat lagi, mengumpulkan para tokoh, mengumpulkan para atlet, mengumpulkan para anak-anak atau orang-orang yang tertarik pada dunia
bela diri pada dunia martial art bergabung bareng. Ayo kita kumpul bareng, ayo kita berprestasi bareng. Kita bicara hambatan tentu suka dan duka ya, itu tentu pasti ada. Tapi kembali lagi, kalau kita menyukai sebuah atau hal yang kita sukai kita bisa jalankan, tentu hambatan adalah merupakan sebuah tantangan. Dan saya pikir tantangan apapun akan menjadi kecil manakala kita berniat sungguh-sungguh, kita tabrak tantangannya, kita besarkan niatnya sehingga menjadi yang positif. Jadi kalau ditanya hambatannya apa? Nah, tentu kadang-kadang kalau lagi latihan ada hujan, tapi itu hambatan kecil. Ada hujan pada, wah saya nggak bisa datang dan lain-lain. Itu yang mungkin perlu kita semangati kembali supaya mereka tidak takut hujan, tidak takut panas, mereka bersemangat, gigih berjuang terutama demi mengharumkan nama Indonesia. Sarana dan prasarana bela diri campuran ini sudah tadi untuk Sarana dan prasarana sekarang sih kita sudah bisa dibuat sendiri, di tempat kita juga sudah ada, di Bandung juga sudah ada produksinya, di Jakarta juga sudah ada. Jadi sudah lengkap semuanya, tinggal kita kumpul aja. Nanti kalau mau yang beli apapun ada semua, termasuk ring octagon yang besar itu, octagon yang apa yang segi 8 itu juga ada semua. akhirnya untuk animo masyarakat bela diri campuran bagaimana? Ya animo masyarakat, apalagi sekarang ini di TV sudah sering kali tayang, ada beberapa TV yang menampilkan tayangan-tayangan UFC dan lain-lain, itu juga membuat minat masyarakat semakin besar dengan bela diri campuran ini. Karena bela diri ini sebenarnya menurut saya banyak orang belajar bagaimana cara memukul dan teknik memukul. Ada juga yang orang belajar menendang dan teknik menendang. Ada pula orang yang belajar teknik bagaimana bertarung grappling, mencukupi dan lain-lain. Nah, uniknya apa dalam organisasi ini, dalam olahraga ini, kita harus mampu menggabungkan ketiganya menjadi satu rumusan, menjadi satu rumah, menjadi satu konsep baru bagaimana kita bertarung per detik, tiap menit, tiap detik kita akan bisa mengetahui celah, kita akan bisa menyerang, mengalahkan lawan dalam menggabungkan ketiga hal tadi. Gitu.